Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutaharatul Uhra, NIM 200906501012 dari kelas A Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas sejarah pemikiran ekonomi, yaitu menjelaskan salah satu tokoh ekonom. Nah, saya akan menjelaskan tentang tokoh Muhammad Yunus. Pertama yaitu biografi dari Muhammad Yunus. Muhammad Yunus dari Chittagonian, dalam bahasa Bengali diucapkan Muhammad Yunus, lahir pada 28 Juni 1940. Dia adalah seorang bankir dan ekonom. Dia adalah profesor ekonomi yang terkenal dengan keberhasilan penerapan kredit mikronya, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank. Ia juga memenangkan Hadiah Budaya Asia Fukuoka 12 2001. Ia terpilih sebagai penerima penghargaan Perdamaian Nobel bersama dengan Grameen Bank pada tahun 2006. Dia adalah ketiga tertua dari 9 bersaudara. Yunus lahir 28 Juni 1940 dari sebuah keluarga muslim di desa Batua, sekitar Boksirat Road di Hattazari, Chittagong, Bangladesh. Ayahnya adalah Hasidullah Mia Saudagar, seorang penjual permata, dan ibunya adalah Sofia Khatun. Yunus menghabiskan awal masa kanak-kanaknya di desa pada 1944. Lalu keluarganya pindah ke kota Chittagong dan dia pun pindah sekolah dari SD di desanya ke SD Lambazar. Pada 1949, ibunya menderita penyakit kejiwaan. Nah, yang kedua yaitu pemikiran Muhammad Yunus. Yunus menggunakan mata cacing, yaitu melihat kemiskinan dari jarak yang sangat dekat. Dengan perjuangan yang sangat gigih, Yunus harus mewawancarai para perempuan calon peminjam yang menjembatani seorang mahasiswa yang bolak-balik menyampaikan pertanyaan dan jawaban ke Yunus. Karena pertemuan antara perempuan dengan pria yang tidak dikenalinya dilarang oleh ketentuan Purda. Kemiskinan menurut filosofi Grameen tidak hanya disebabkan oleh minimnya keterampilan, karena keterampilan tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup seseorang. Dengan kata lain, keterampilan bukan ukuran posisi sosial ekonomi seseorang. Keterampilan pun memerlukan dana untuk menatanya. Sementara orang yang miskin tidak memiliki cukup dana untuk itu. Kalaupun ada sumbangan, itu tidak menuntut pertanggungjawaban, bahkan menciptakan ketergantungan seperti bantuan langsung tunai yang pernah dilakukan pemerintah. Keluarnya seseorang dari kemiskinan menuntut inisiatif dan kreativitas. Menurut Yunus, salah satu hal yang penting dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok wanita. Menurut Yunus, merupakan kelompok yang bisa berpotensi untuk diberdayakan. Seperti yang kami lakukan di Grameen Bank dengan memberi kredit pada wanita yang ternyata cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, karena kaum wanita mempunyai kelebihan dalam manajemen keuangan. Selanjutnya yaitu kritik atas pemikiran Muhammad Yunus. Berdasarkan pada konsep Grameen Bank yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberikan catatan bahwa pertama, Grameen Bank sama sekali tidak beroperasi berdasarkan hukum syariat Islam. Ini berarti bunga yang diakui oleh banyak ulama modern dunia sebagai sesuatu yang diharamkan atau riba tetap menjadi instrumen penting bagi operasi Grameen Bank. Tidak hanya itu, menurut Prof. Manan, tingkat bunga pinjaman di Grameen Bank adalah 54%, sebuah angka yang sesungguhnya luar biasa mencekik. Lebih parah lagi, bila hidden cost, biaya-biaya tersembunyi seperti biaya keanggotaan, dokumentasi, kewajiban provinsi, atas jumlah dana yang diblok, dan lain sebagainya, diperhitungkan. Maka, sesungguhnya tingkat bunganya mencapai 86%, sebuah angka yang sangat jauh dibandingkan bank konvensional pada umumnya, dan tentunya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan syariat mana saja. Yang kedua yaitu model kredit mikro Grameen Bank, merupakan versi baru dari ekonomi feodal dalam konteks hubungan peminjaman dan pemberian pinjaman. Yang ketiga, model operasi kredit mikro Grameen Bank didasari asumsi implisit konflik kelompok dan paradigma neoklasik ortodoks barat tentang ekonomi bebas nilai yang cenderung pada upaya pemberdayaan wanita saja. Karena
95% nasabahnya adalah wanita. Konsekuensinya, seperti juga ditegaskan Rodney Wilson, banyak keluarga nasabah yang berantakan akibat perceraian. Yang keempat, Grameen Bank berdiri atas landasan hukum yang berbeda dibandingkan usaha perbankan pada umumnya. Mungkin karena faktor ini atau faktor lainnya, bank ini terbebas dari proses audit, baik oleh bank sentral maupun audit eksternal lainnya. Tanpa bermaksud berprasangka negatif, ini tentunya mempunyai konsekuensi signifikan akan laporan pencapaian prestasinya. Setidaknya transparansi laporannya tidak memenuhi syarat standar good corporate governance. Yang kelima, boleh jadi terkait ataupun tidak dengan faktor keempat, ternyata Grameen Bank juga mendapat fasilitas bebas pajak sama sekali. Ini merupakan hak istimewa luar biasa yang dimiliki Grameen Bank di balik kemajuan pesat dan tentunya laba besar yang didapatkan dari tingginya tingkat bunga yang diterapkan kepada para nasabahnya. Ada satu hal yang menarik atas pemikiran Yunus, yaitu adanya unsur kemiripan dengan pemikiran tokoh ekonomi Indonesia Muhammad Hatta, yaitu konsep koperasi. Koperasi mengedepankan konsep kebersamaan para anggotanya dan konsep ini pula yang diusung oleh Yunus. Yang terakhir yaitu pengaplikasian. Yunus membuat Grameen Bank yang secara khusus ia tunjukkan untuk melayani kaum duafa. Dengan modal awal hanya $27, Grameen mulai meminjamkan uang tanpa agunan. Konsep Grameen Bank hampir berlawanan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh bank-bank konvensional. Pada umumnya, bank konvensional menggunakan prinsip bahwa yang lebih kaya akan mendapatkan lebih banyak. Dengan kata lain, jika Anda punya sedikit atau tidak punya apa-apa, maka Anda tidak akan mendapat pinjaman. Sebagai akibatnya, lebih dari separuh penduduk dunia tidak mendapat pelayanan jasa keuangan dari bank konvensional. Jika bank konvensional lebih mengutamakan kolateral, sedangkan Grameen Bank tanpa agunan, Grameen Bank yang mengumpulkan uang nasabah di pedesaan untuk kepentingan kegiatan ekonomi di pedesaan juga. Uang yang dimobilisasi Grameen Bank selalu disalurkan untuk penduduk miskin. Yang membuat Grameen Bank menjadi lebih berbeda adalah kesediaannya memberi pelayanan kepada kalangan pengemis yang memang miskin. Bank konvensional dimiliki oleh kaum kaya, sedangkan Grameen Bank dimiliki oleh kaum miskin. Tujuan bank konvensional umumnya adalah memaksimalkan profit, sedangkan Grameen Bank memberikan layanan keuangan kepada kaum miskin, khususnya kaum perempuan dan duafa, untuk membantu mereka melawan kemiskinan namun tetap menguntungkan. Sebagai gambaran, di saat pemerintah Bangladesh menggulirkan program kredit mikro dengan suku bunga tetap 11% flat, Grameen Bank suku bunga 0% untuk para pengemis, 5% bagi kredit pendidikan, 8% bagi kredit perumahan, dan 20% bagi kredit untuk usaha, dan semuanya dihitung dengan metode saldo menurun. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.